Oke teman-teman, balik lagi ke channel saya Iwan dan Jamilia Tutorial and Review. Kali ini saya ingin mereview handphone yang sudah 2 bulan saya pakai, yaitu Poco M3. Ini masih ada emailnya ya. Jadi ini masih baru dan apa yang saya rasakan selama penggunaan handphone ini. Jadi saya sebelumnya sudah punya ini ya, Note 5 Pro. Note 5 Pro ini Wah, lama banget. Sekarang sudah Note 11 ya. Note 11 ini. Jadi saya tuh dulunya ini kan merasa sangat excited banget, nyaman banget pakai handphone ini karena banyak fitur-fiturnya yang menarik menurut saya. Selain karena embel-embel 5 Pro-nya, Pro berbeda dengan Note 5 biasa. Ada Note 5C kalau nggak salah, Note 5C, Note 5, kemudian Note 5 Pro. Nah, saat itu ya ini yang tingginya ya. Dengan RAM 4, storage-nya 64 GB. Jadi ini saya rasa waktu itu sangat cukup. Lalu saya rasa saya harus membeli yang baru karena ini sudah 2 kali kecebur dalam air. Tapi alhamdulillah ini selamat terus. Ya karena ketika kecebur, saya buka, saya jemur. Jadi tidak langsung dinyalain gitu kan. Akhirnya selamat terus. Nah, antisipasi untuk supaya nanti kejadian apa-apa, jadi saya harus beli lagi handphone baru. Nah, inilah dia handphone baru, yaitu Poco M3. Dan sepertinya handphone ini harus saya lepaskan, harus saya jual kembali setelah 2 bulan penggunaan. Kenapa? Jadi eh, ada kelebihan dan kekurangannya yang menurut saya merasa tidak cocok dengan handphone ini. Ya jelas kalau misalnya cocok itu harus lebih mahal ya. Nah, ini harganya saya dapatkan dengan 1.799.000 kemarin nih. Nggak tahu sekarang harganya berapa ya. Ini saya beli dengan sistem kredit, lagi-laginya dengan sistem kredit nih. Aduh, tapi kreditnya 0 rupiah, insya Allah tidak riba ya. Jadi handphone ini punya kelebihan yang membuat saya senang waktu itu adalah selain karena warnanya yang mencolok, sebentar. Selain karena warnanya yang mencolok kuning begini, mantap ini. Lalu dia punya fitur yang keren banget yaitu dia stereo. Speakernya ada di bawah sini. Nah ini kalau kita nonton dengan begini ya, posisi seperti ini, tombol di atas. Yang di sebelah kanan ini kanan saya. Ini sebelah kanan ini, kemudian sini sebelah kirinya. Di sini ada lubang 2 di sini. Tapi sebenarnya yang keluar suaranya adalah di sini loh. Yang di tempat nelpon. Speaker untuk nelponnya. Ya, di sini jadi speakernya ada lubang 2 biji di sini. Kemudian ini ada infrared, jadi bisa untuk ke TV ya, jadi bisa menyalakan, bisa ngontrol jadi sebagai remote lah untuk ke TV-nya. Ini yang infrared ini. Nah, di samping itu dia juga untuk di kameranya ini menggunakan 46 pixel. 46 megapiksel. Nah, ini ya. Lalu ada fitur yang saya rasa berbeda dengan yang Note 5 Pro yaitu ada makro di sini. Jadi makro ini bisa untuk ngambil video dalam jarak dekat. Ini ya bedanya misalnya ini. Ya kan kalau dekat-dekat ini kan tidak bisa nih. Tidak jelas. Tapi kalau kita nyalakan makronya, maka dia terang seperti ini. Jelas banget dalam jarak dekat. Jadi itu bedanya kalau pakai makro dengan tidak. Nah, mana ya? Ini kabur nih. Nah, itulah fitur yang lebih dari HP ini. Kemudian
Dari sisi kelebihannya ya seperti itu ya, kalau perbandingan antara Note 5 Pro yang saya punya sebelumnya dengan yang Poco M3, ya itu yang mencolok di situ. Yang membuat kecewa adalah pertama dari sisi kameranya dulu ya. Kamera ini tidak punya stabilizer. Jadi dia tidak bisa menstabilkan rekaman video. Sehingga nanti kalau misalnya kita ngerekam video sambil jalan, ya ikut terguncang juga sama kayak yang ketampil di layarnya. Sedangkan yang ada embel-embel Pro seperti ini ya Note 5 sampai sekarang Note 11 ya, Note 11 Pro mungkin karena saya belum merasakan. Jadi yang jelas pasti stabilisernya juga lebih canggih daripada ini. Sehingga nanti kalau kita ngambil gambar menggunakan video itu gambarnya tidak goyang. Jadi nggak perlu kita pakai yang penstabil itu. Ini cukup dengan menggunakan tangan aja sudah bisa stabil. Nah, karena saya berhubungan sering mengambil video, jadi fitur itu sangat saya butuhkan. Sedangkan di Poco M3 ini tidak ada. Jadi yang seharusnya saya mendapatkan handphone yang lebih canggih daripada yang saya punya saat ini, malah justru ke bawah jadinya. Oke, yang kedua adalah masalah di koneksi WiFi-nya. Jadi koneksi WiFi, koneksi yang di sini ya, yang WiFi ini dalam jarak sini aja nggak dapat ini. Ini saya sudah menyalakan WiFi tapi internet saya nggak dapat. Beda sekali sama Note 5 Pro. Meskipun cuma 2 biji, tapi ini bisa dipakai nih. Ini bisa dipakai internet. Loh, ini sudah ada internet saya. Saya bisa pakai internet. Sedangkan yang ini tidak muncul. Mana ya? Nah, ini nggak muncul sama sekali nih. Jadi itulah letak kekurangannya. Untuk yang Poco M3 ini. Selanjutnya adalah di speaker. Seperti yang sebelumnya saya bilang, speakernya ini kan stereo ya. Jadi speakernya stereo. Tetapi yang kanan itu lebih gede. Yang kanan ini lebih gede di suaranya daripada yang sebelah kiri. Jadi dia tidak seimbang. Akhirnya harus diakali dengan bukan menutup ya, agak-agak dimiringin begini. Agak dimiringkan seperti ini supaya suaranya lebih nyaring. Sehingga pas dia jadinya. Suara yang ini dan suara yang ini. Jadi agak diginiin. Atau di sini dikasih semacam penghalang gitu supaya suaranya mantul keluar, baru dia seimbang. Kalau enggak gitu, agak besaran yang sebelah kanan ini, ya itulah ya. Jadi menurut saya sebelum ini terlalu lama saya pakai dan harganya akan anjlok nanti di pasaran, jadi saya harus lepas dulu dan mengganti dengan yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk yang SIM cardnya ya fine-fine aja. Untuk yang fitur yang lain bagus ya. Untuk yang lainnya, jadi layarnya besar, lebih besar daripada yang sebelumnya saya punya. Enak dilihatnya. Untuk main game pun lebih bagusan sedikit lah daripada yang sebelumnya juga. Karena ini yang sebelumnya saya punya 636 MHz, yang ini 665 MHz. Ya beda-beda tipis lah. Tapi untuk main game ya ini lebih lancar. Ya satu lagi yang kurang dari ini. Ini yang saya kasih tahu. Bagi kalian yang suka main game dan apalagi main game PUBG ya, PUBG. Ini tidak recommended banget bagi yang suka pakai gyroscope. Jadi apa itu gyroscope? Yaitu sensor yang bisa mendeteksi gerakan mau ke atas, bawah, kiri, kanan, ikut juga semuanya. Nah, ini tidak ada fungsi itu. Yang ada hanya virtual gyroscope. Jadi gyroscope palsu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang mengarahkan ke atas, lambat gerakannya sampai tidak presisi sehingga nggak enak untuk dipakai main game.
Siapa bilang ini enak main game? Enggak, menurut saya. Kencang dikit dari yang sebelumnya, iya. Tapi kalau untuk yang fitur yang seperti gyroscope itu sangat penting bagi pemain eh, first person shooter kayak saya, misalnya yang harus menggunakan kontrol dengan gyroscope. Ini tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi ini bahan pertimbangan buat kalian yang pengen membeli Poco M3. Kalau melihat dari segi selain dari itu yang tadi game, kemudian tidak terlalu memperdulikan stabil atau tidak videonya, ini keren. Ini keren dan sudah stereo dengan harga yang murah. Ini cocok buat kalian yang tidak terlalu memperdulikan fungsionalitas. Hanya gaya-gayaan saya oke, karena ini menarik banget ini tulisan Poconya, kemudian ya bagian kamera terutama ya. Ya itu aja dulu sekian dari saya untuk mereview handphone Poco M3 yang saya banding-bandingkan dengan handphone jadul saya gitu. Semoga video ini bermanfaat dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya. Insya Allah saya akan semangat untuk membuat channel-channel yang baru, memberikan tutorial baik dari komputer atau handphone atau apapun itu untuk mencerdaskan kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.